Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Marfadlilah dengan NIM 30125121 dari Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pengantar pemrograman yang berjudul Coffee Essay, yaitu sebuah sistem informasi coffee shop berbasis web yang dibangun menggunakan framework Python Flex. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari gambar aplikasi, struktur proyek, sedikit penjelasan source kode, kemudian mendemonstrasikan seluruh fitur yang terdapat pada aplikasi sehingga proses hosting dan repositori GitHub. Coffee merupakan aplikasi yang buat untuk membantu proses pemesanan menu pada sebuah coffee shop agar menjadi lebih mudah dan terstruktur. Melalui website ini, pelanggan dapat melihat daftar menu, melakukan pencarian menu, memilih makanan maupun minuman, melakukan ke dalam keranjang, kemudian melakukan checkout secara online. Dalam pengembangan, saya menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama dengan framework Flex. Untuk penyimpanan data, saya menggunakan SQLite yang dihubungkan menggunakan SQLalchemy. Sedangkan tampilan website dibuat menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, serta Chart.js untuk menampilkan grafik pada dashboard admin. Selanjutnya saya akan menjalankan struktur project yang saya buat. Folder pertama yaitu templates. Folder ini berisi seluruh halaman website yang digunakan baik oleh pelanggan maupun admin, seperti halaman home, menu, keranjang, login, admin, dashboard, dan halaman lainnya. Selanjutnya, di sini ada folder static. Folder ini digunakan untuk menyimpan file CSS, JavaScript, gambar, icon, serta aset lainnya yang digunakan oleh website. Berikutnya, terdapat file EPY. File ini merupakan file utama yang menjelaskan aplikasi Flex dapat menghubungkan seluruh bagian proyek. Selanjutnya di sini ada models. File ini digunakan untuk membuat struktur database menggunakan SQLalchemy. Seluruh tabel yang digunakan pada aplikasi dibuat pada file ini. Kemudian terdapat root py. File ini berisi logika utama aplikasi seperti proses login, admin, menampilkan menu, mengelola data kategori, menu, meja, serta memproses transaksi pelanggan. Lalu ada file config. File ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi aplikasi seperti pengaturan database dan konfigurasi Flex. Dengan pembagian struktur seperti project menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan apabila ingin menambahkan fitur baru. Saya hanya menjelaskan beberapa bagian penting dari source code. Pertama, pada file model, di sini terdapat model atau struktur tabel database seperti tabel admin, kategori, menu, tabel, order, dan order item saling terhubung sehingga data dapat tersimpan dengan baik. Selanjutnya, pada file root py terdapat seluruh logika aplikasi mulai dari proses login admin, proses search, data kategori, menu,
meja, hingga proses checkout yang akan menyimpan data pesanan pelanggan ke database. Selanjutnya, file FPY digunakan sebagai file utama yang menjelaskan aplikasi Flex dan menghubungkan seluruh komponen proyek secara keseluruhan. Saya menerapkan struktur Project Flex agar source kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dipelajari. Sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Pertama, saya berada pada halaman beranda. Pada halaman ini ditampilkan utama coffee yang berisi informasi singkat mengenai coffee shop, menu unggahan, serta beberapa section yang menjelaskan kelebihan coffee. Tampilan website juga sudah responsif sehingga tetap nyaman digunakan pada berbagai ukuran layar. Selanjutnya saya akan membuka halaman menu. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat seluruh menu yang tersedia, lengkap dengan gambar, harga, kategori, serta deskripsi singkat. Apabila jumlah menu semakin banyak, pelanggan dapat menggunakan fitur pencarian berdasarkan nama menu agar lebih mudah menemukan menu yang diinginkan. Selanjutnya saya akan mencoba memilih beberapa menu. Saya menekan tombol tambah ke keranjang pada beberapa menu. Setelah itu saya membuka halaman keranjang. Pada halaman ini seluruh menu yang dipilih akan ditampilkan beserta jumlah pesanan dan total harga yang dihitung secara otomatis oleh sistem. Pelanggan masih dapat mengecek kembali pesanannya sebelum melakukan checkout. Selanjutnya saya mengisi nama pelanggan dan nomor meja. Setelah seluruh data terisi, saya menekan tombol checkout. Untuk nomor meja itu sudah ada di setiap meja masing-masing pelanggan. Setelah seluruh data terisi, saya akan menekan tombol pesan sekarang. Selanjutnya di sini akan pindah ke halaman status pesanan. Halaman ini pelanggan dapat melihat status pesanannya sehingga pelanggan mengetahui apakah pesanan masih diproses atau sudah selesai dibuat. Sekarang saya akan masuk ke dashboard admin. Saya akan buka halaman login. Kemudian saya memasukkan username dan password. Setelah itu, setelah berhasil login, pada dashboard ditampilkan ringkasan informasi seperti jumlah kategori, jumlah menu, jumlah meja, serta jumlah pesanan yang tersimpan di database. Selama itu terdapat grafik statik yang dibuat berdasarkan data yang tersimpan sehingga admin dapat melihat kondisi usaha dengan lebih mudah. Selanjutnya saya akan membuka halaman kategori. Halaman ini admin dapat menambahkan kategori baru dengan mengisi nama kategori, kemudian menekan tombol simpan. Setelah itu saya akan ke halaman pesanan.
Di halaman pesanan, admin dapat melihat seluruh data pesanan pelanggan lengkap dengan nama pelanggan, nomor meja, total pembayaran, serta status pesanan. Admin juga dapat mengubah status pesanan, misalnya dari diproses menjadi selesai setelah status diubah. Perubahan tersebut langsung tersimpan pada database, dapat dilihat kembali oleh pelanggan pada halaman status pesanan. Kita contoh ini siap disajikan. Nah, di sini pelanggan hanya perlu merefresh dan akan tampil siap disajikan. Dan bisa diupdate lagi jadi pesanan selesai. Status pesanan akan menjadi selesai. Ke menu, pada halaman menu kita bisa mengedit, menghapus, dan menambahkan menu. Misalnya kita menambahkan menu, pilih nama menu, kategorinya ini kopi, dan kita tinggal menambahkan harga. Dan kita juga bisa menambah stok. Jadi pelanggan tahu kalau sebuah menu itu ada stoknya atau enggak. Di sini juga kita bisa menambahkan foto. Saya contoh ini. Menu berhasil ditambahkan dan bisa dilihat oleh pelanggan. Di tampilan meja kita bisa lihat meja itu terisi kosong dari saat pelanggan menggunakan nomor mejanya untuk memesan pesanan. Terakhir saya melakukan logout dari dashboard admin. Setelah logout berhasil, session login akan dihapus sehingga halaman dashboard tidak dapat diakses kembali sebelum admin melakukan login ulang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem autentikasi pada aplikasi telah berjalan dengan baik. Demikian presentasi proyek UAS yang berjudul Coffee Sistem Informasi Coffee Shop berbasis web. Melalui proyek ini, saya berhasil menerapkan konsep dasar pemrograman Python menggunakan framework Flex Database, menggunakan database SQLite, autentikasi login, close, dashboard admin, statistik, serta proses deployment website sehingga dapat diakses secara online. Terima kasih kepada Bapak dosen atas ilmu yang telah diberikan selama mata perkuliahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.